Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas hukum bacaan, tafkhim, dan tarqiq. Are you ready? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu tafkhim dan apa itu tarqiq. Tafkhim adalah dibaca tebal, sedangkan tarqiq adalah dibaca tipis. Hukum bacaan tafkhim dan tarqiq ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro sendiri masing-masing punya hukum tafkhim dan tarqiq. Yang pertama kita bahas dulu hukum bacaan lam dalam lafzul jalalah atau lafaz Allah. Lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di situ ada dua contoh. Yang pertama, zahaballahu. Di situ ada lafaz Allah didahului huruf ba berharokat fathah. Jadi, lafaz Allah dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian contoh yang kedua, fazadahumullahu. Nah, di situ kalian lihat yang di garis bawah ada lafaz Allah didahului huruf mim berharokat dhammah. Dan itu juga dibaca tafkhim atau tebal. Oke, lanjut ke lam jalalah yang dibaca tarqiq. Jadi lam jalalah dibaca tarqiq atau tipis apabila lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh. Contohnya, mirrizqillahi. Kemudian yang kedua, billahi. Untuk contoh yang pertama, kalian bisa lihat yang di garis bawah. Di situ ada lafaz Allah didahului huruf qaf berharokat kasroh. Sedangkan contoh yang kedua, di situ ada lafaz Allah didahului huruf ba berharokat kasroh juga. Jadi bacanya bukan mirrizqillahi atau billahi. Bacanya yang benar adalah mirrizqillahi dan billahi. Selanjutnya kita bahas tentang hukum bacaan ro. Huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila yang pertama, ro berharokat fathah atau fathatain. Kalian bisa lihat di situ contohnya. Yang pertama ada wa iz faraqna. Yang kedua ada amron fa innama. Di situ ada ro berharokat fathah dan ada ro berharokat fathatain. Dan itu dibaca tafkhim. Yang kedua, ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya, kullama ruziqu. Yang kedua, fahuwa syarrun. Di situ ro-nya dibaca tebal karena berharokat dhammah dan yang kedua berharokat dhammatain. Selanjutnya, huruf ro dibaca tebal atau tafkhim apabila ada ro sukun didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Nah, contohnya kalian bisa lihat. Yang pertama, yakadul barqu. Yang kedua, mursalina. Jadi, kalian lihat di situ ada huruf ro sukun sedangkan sebelumnya ada huruf ba berharokat fathah. Maka ro-nya dibaca tebal. Begitu juga di contoh yang kedua. Di situ ada ro sukun didahului huruf mim, harokatnya dhammah. Maka ro-nya juga dibaca tebal atau tafkhim. Dan yang terakhir adalah huruf ro dibaca tarqiq atau tipis. Kapan dibacanya? Yaitu ketika ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya wal fajri dan ammunkarin. Jadi contoh yang pertama kalian bisa lihat di situ yang di garis bawah ada ro harokatnya kasroh. Dan yang kedua contohnya
harokatnya kasrotain. Jadi keduanya dibaca tarkik atau tipis. Dan ini dia tugasnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.